Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan ya cara mengganti per rumah kopling untuk motor bebek Suzuki. Mau Smash, mau Shogun, Shogun SP sama aja. Langsung kita ke tutorialnya ya teman-teman. Nah pertama-tama kita harus melakukan pembongkaran di bagian P-nya ini. Nah untuk cara pembongkaran P-nya ini, kalau di gerinda itu mata gerindanya kebesaran, jadinya nanti takut kena itu untuk melakukan pernya ya. Jadi di sini kita lakukan pengeboran saja ya teman-teman. Biasanya kalau rata permukaannya saya pakai gerinda juga tidak masalah. Nah di sini untuk menyesuaikan permukaan saya pakai mata bor. Kita betel dulu. Kita gunakan mata bor 6 mili. Nah setelah menggunakan mata bor 6 mili, kita gunakan mata bor 7 ataupun 8 mili ya teman-teman, untuk supaya rata. Nah seperti ini sampai terkena, dan hati-hati saat proses pengeborannya, usahakan cengkraman kaki itu menginjaknya kuat ya. Nah kemudian tinggal kita lepas. Nah bisa dipukul seperti ini tapi gunakan tahanan, namun di sini ketika dipukul udah terlepas per-pernya dan si pakunya masih nempel di bagian mangkoknya. Jadi ini rada sedikit susah ya, lengket. Nah kita gerinda dulu ya, gerinda kita ratakan seperti ini teman-teman. Nah takutnya tadi ada ngeling sedikit ya, jadi kita gerinda saja, ratakan seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan pen piston. Nah untuk menahan ya, jadi jangan sembarangan saat pemukulannya, takutnya nanti pecah ya kalau sembarangan. Jadi harus ada alas ataupun tahanan seperti ini. Kita gunakan mata obeng ketok. Nah seperti ini dipukul-pukul, dan ini sangat keras sekali. Nah sangat keras ya tuh, tidak mau keluar karena ini ngeling banget, istilahnya udah lengket. Jadi ketika dipres mungkin terlalu ngepres, jadinya melar. Nah kita bisa gunakan pen piston dan bekas apa aja boleh lah, yang penting pas. Nah namun di sini sulit banget ya teman-teman. Mungkin dari sebagian ada yang mudah, ada yang sulit. Nah ini mungkin yang paling sulit. Nah kita gunakan presan saja. Jadi kita gunakan pen piston ya, sama kita kasih landasan pen piston supaya saat pengepresan nanti tidak pecah. Kemudian kita gunakan mata obeng ketok yang pendek. Mau PH1, PH2, PH3 bebas ya, mata obeng plus. Kemudian langsung kita press. Nah ketika di press ini mudah sekali teman-teman. Kalau di press itu tenaganya berkurang ya. Nah udah tuh, udah terlepas satu, tinggal kita yang satunya lagi. Usahakan mata obeng ketoknya pakai tang jepit seperti ini supaya bisa dipegang ya, nggak pakai tangan gitu, aman. Nah oke, ini juga sudah terlepas. Yang keduanya jadi sangat mudah sekali ini teman-teman. Nah dan yang ketiga, yang satunya lagi tinggal kita proses pengepresan seperti ini. Jadi tidak semua rata mudah ya membuka pennya itu, ada yang keras, ada yang mudah juga. Nah mungkin ini terlalu keras, jadi solusinya seperti ini, dipres teman-teman kalau yang keras banget ya. Nah lihat posisinya seperti itu teman-teman. Harus ngepas ya pen pistonnya. Nah 2 orang ini teman-teman supaya lebih mudah. Kalau 1 orang juga bisa-bisa saja sih. Nah oke, sudah terlepas tiga-tiganya teman-teman. Nah di sini ada ring, kemudian ada ring cembung, ring rata di bawah, ring cembung di atas. Kemudian posisinya seperti ini, jangan sampai terbalik. Nah pas, nah seperti itu. Kemudian ini untuk perbedaan per-pernya tuh, ini yang lama udah pendek, yang baru udah panjang ya. Nah kita pasang yang baru dulu. Jadi menyilang ya, yang besar kecil, besar kecil. Nah kita pasang yang panjang kecil dulu ini. Jadi disilang nanti cara pemasangannya teman-teman. Nah untuk yang besar ini harus pas dengan coakan bawah juga ya, harus pas di coakan yang bawahnya juga nih. Jadi ngepres. Kalau yang besar itu nggak ngepres ya teman-teman. Jadi ada jeda kiri kanannya, tapi harus pas di bagian dudukan bawah. Nah yang paling mudah kita pasang per yang kecil dulu ya, yang ringan nih, yang kecil ini ulirnya. Nah seperti ini disilang ya. Nah kemudian untuk yang besar kita gunakan yang ori teman-teman. Nah caranya seperti ini. Kita bisa ketuk pakai obeng min supaya lebih melar lagi, manjang nih. Nah setiap ulirnya diketok pakai obeng min, dan berhati-hati saat proses pengetokannya. Ada juga yang dipanasin. Kalau yang dipanasin menurut saya nanti cepat ngerut lagi. Mendingan
langsung aja diketok seperti ini. Kalau dipanasin itu cepat lembek teman-teman. Itu menurut saya ya. Lebih baik seperti ini dicekahin. Nah, pakai obeng min. Karena yang baru itu kan bukan original, jadi terlalu panjang, jadi susah banget masukinya. Kita gunakan yang ori saja teman-teman. Tuh lihat tuh perbedaannya hampir 2 mili ya. Nah 2 mili yang penting tidak terlalu longgar. Nah di sini langsung kita pasang teman-teman. Tuh dimasukinya juga pas. Yang penting jangan sampai longgar. Di plat sengnya juga jangan sampai longgar. Nah di sini harus ngepres teman-teman. Nah karena yang paling sulit itu yang besar ya. Tuh dia ngepres jadi nggak ada kocak. Nah seperti itu teman-teman. Untuk tutorialnya ya. Buat yang melakukan pergantian menggunakan yang lokal, karena nggak ada yang ori kayaknya teman-teman. Harus satu set yang original mah ya. Untuk rumah koplingnya satu set. Nah kita gunakan tang, kemudian ketok-ketok aja setiap ulirnya. Jadi kita tambah ya, tambah kepanjangannya seperti itu teman-teman, supaya lebih ngepres dan melar lagi. Jadi tidak terjadi goyangan ataupun longgar. Nah seperti ini. Tuh ini masih. Nah lihat, yang penting jangan sampai longgar. Cara masukinya harus pas di bagian coakan yang bawah ya. Nah kalau di situnya kan renggang tuh, ada celah, tidak masalah. Yang penting yang di bawahnya harus pas. Karena yang ngepres itu yang ulir kecil. Yang besarnya harus pas di bawah dan ada jeda. Nah ini sedikit perbedaan ya antara motor-motor dengan yang lainnya. Kalau yang lain kan ada kalibrasi ataupun bukan kalibrasi, ada dua, ada yang pakai karet sama per, ada juga yang pakai per seperti ini, ada juga yang pakai karet semua. Kalau menurut saya yang bagus yang seperti ini teman-teman, yang pakai per semua ini, awet banget. Nah seperti ini, kalau motor Suzuki pasti awet banget. Nah oke, sudah terpasang, tinggal kita pasang ya tutup platnya. Nah sedikit kesulitan juga di sini karena pemasangan per yang atas itu kan masih melar tuh. Jadi tinggal kita congkel-congkel aja dikit. Sedikit berbeda ya dengan motor yang lain. Nah seperti ini teman-teman. Tuh dicongkel-congkel. Yang penting pas ya si pernya dengan coakannya tersebut. Tuh dicongkel, ketuk-ketuk seperti itu. Nah terus terang ini rada sulit sebenarnya, apalagi kalau pakai yang baru semua itu sulit banget teman-teman. Gak bakalan masuk-masuk. Nah congkel-congkel sedikit. Nah oke, ini semua udah masuk dan rata ini. Tuh udah rata ya teman-teman, tuh rata, lihat. Harus rata seperti ini tuh, tidak ada kekocakan lagi seperti ini. Langsung saja kita press pakunya ya. Untuk proses pengepresan pakunya ini ya bisa didagor, bisa juga dipres teman-teman, tergantung selera kita masing-masing. Nah seperti ini, kalau saya dipres saja seperti ini. Kalau misalkan pakunya terlalu panjang, potong aja 3 mili ya, supaya lebih mudah. Seperti itu teman-teman. Nah di sini kita press, yang bawahnya kita kasih alas landasan ya. Saya gunakan kunci L12 yang bawahnya itu. Karena pas, jadi langsung kita press seperti ini. Press aja lah seperti itu sampai ngeling. Bisa didagor, bisa dipres ya, tergantung teman-teman. Nah saya press ini. Nah untuk proses pengepresannya juga harus selalu berhati-hati teman-teman. Nah pokoknya ketiga bagiannya ya dipres semuanya. Nah seperti ini tutorialnya. Pokoknya ini pengepresannya bertahap juga ya teman-teman. Ada tahapan-tahapannya, jadi enggak satu-satu. Yang penting yang satu kencang, tinggal kita pasang satunya lagi, kemudian terus saja giliran ya sampai ngepres benar-benar mengeling sempurna. Nah, usahakan 2 orang supaya ada yang megangin dan ada yang liatin seperti itu. Nah oke, sudah selesai ini, lihat kondisinya seperti ini teman-teman. Tuh ya, mantap sekali sudah ngeling. Jadi seperti itulah tutorialnya.